Anda kembali bersama kami di Metro Siang dan kita masuk dalam segmen Kilas Siang. Kami hadirkan beberapa informasi. Yang pertama, pemirsa, evakuasi dramatis dilakukan tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, Jawa Barat. Petugas berusaha untuk melepas cincin batu yang melingkar di jari seorang warga dengan kondisi jari yang sudah membengkak. Pemirsa, petugas damkar bergerak cepat untuk melakukan proses evakuasi terhadap seorang warga yang mengalami kesakitan lantaran cincin batu di jarinya tidak bisa dilepas. Proses evakuasi cincin milik warga ini berlangsung dramatis dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan sejumlah peralatan, petugas damkar melakukan proses pelepasan dengan memotong kawat pengait batu terlebih dahulu. Kemudian melakukan pemotongan besi cincin dengan menggunakan gerinda mini. Setelah memakan waktu kurang lebih 25 menit, 5 petugas rescue damkar ini akhirnya bisa melepas cincin. Korban pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi untuk mendapatkan penanganan medis. Ya, tentunya pemirsa, ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua agar lebih selektif lagi dan berhati-hati dalam memilih aksesoris yang kita kenakan di tubuh kita. Dan satu pelajaran pentingnya adalah sesuaikan dengan ukuran jarinya agar kemudian tidak tersangkut di jari dan menyebabkan pembengkakan atau penyempitan seperti itu yang bisa berujung pada permasalahan kesehatan. Kita beralih ke informasi Kilas Siang berikutnya, pemirsa. Ada warga Kabupaten Torajo Utara, Provinsi Sulawesi Selatan yang protes setelah ditemukan aspal dingin digunakan pekerja proyek. Akibat aspal mudah dikupas menggunakan tangan kosong. Membongkar demikian itu. Proyek yang menelan dana 3 miliar rupiah lebih dari anggaran dana 2 tahun lalu tersebut, atau tepatnya di 2023, baru dilanjutkan pada awal tahun 2025. Hal ini membuat warga menaruh curiga dengan kontraktor yang tiba-tiba melanjutkan pekerjaan setelah mendapatkan sorotan. Tak ayal, setelah dicek sejumlah warga dan tokoh masyarakat setempat, aspal yang dihampar terlihat dingin dan dapat dipegang menggunakan tangan kosong. Walau sempat ditegur oleh warga dan tokoh masyarakat, justru pihak kontraktor diduga memanfaatkan kelengahan warga untuk melanjutkan pengaspalan yang akhirnya terlihat tak layak. Sudahlah proyeknya telat, ditambah dananya yang begitu besar sampai 3 miliar, ternyata kualitas bahannya tidak sebaik dengan besarnya dana yang dikucurkan. Jangan sampai kontraktor Anda ini berbuat curang untuk masyarakat, karena nantinya yang merasakan dampaknya adalah masyarakat yang beraktivitas di sana dan juga bisa mengganggu nantinya ketika ada bencana-bencana seperti misalnya hidrometeorologi, banjir dan segala macam yang menghambat aktivitas warga. Dan kita beralih lagi ke informasi Kilas Siang berikutnya, pemirsa. Diduga karena menghindari seekor kucing, sebuah minibus di Surabaya, Jawa Timur menabrak warung nasi. 1 orang pejalan kaki menjadi korban kecelakaan dan mengalami patah tulang. Pemirsa, inilah kondisi minibus yang mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Jalan Manyar, Pasar, Surabaya. Kondisi mobil mengalami rusak parah di bagian depan lantaran menghantam warung nasi dan tiang listrik. Menurut salah satu warga yang melihat kecelakaan, saat itu minibus yang dikendarai warga Tambak Asri, Surabaya, melaju dari arah Manyar dengan kecepatan tinggi. Supir minibus mengaku sengaja menghindari kucing yang saat itu menyeberang sehingga membanting setir ke kiri dan menabrak warung nasi dan tiang listrik. Namun nahas, seorang pejalan kaki mengalami patah kaki dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya akibat tertabrak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.